Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 223. Hari ini kita akan mencoba menyimpulkan seluruh kajian kita yang kita lakukan secara serial terkait dengan takdir. Sahabat sekalian, takdir ini memang adalah satu kajian yang kontroversial sudah ribuan tahun yang lalu. Karena itu tidak heran sampai hari ini terdapat kontroversi itu, perbedaan pendapat itu. Ini sebetulnya jangan dijadikan sebagai sebuah masalah. Biasa saja di dalam kajian keilmuan ada perbedaan pendapat. Karena itu saya tidak sedang memaksakan pendapat saya kepada Anda. Yang percaya atau yang pro, yang sama dengan pendapat saya silakan, yang berbeda juga silakan. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah setiap kita melakukan kajian, membangun pendapat dan kesimpulan harus didasarkan kepada dua hal. Yang pertama ada dalilnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Karena disinilah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Dan yang kedua, di dalam memahami, mengkaji dalil-dalil itu, kita harus menggunakan akal sehat kita. Dan begitulah memang yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dalam sejumlah ayat, Allah mengatakan, وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran, dari firman-firman Allah itu, illa ulul albab, kecuali orang yang disebut sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akal fikirannya, menggunakan kecerdasannya, menggunakan akal sehatnya. Jadi selama kita bersandar kepada dua hal itu, ada dalilnya dan kemudian dilakukan kajiannya secara komprehensif, secara holistik, dengan menggunakan akal sehat, insya Allah kita berada di dalam koridor yang diajarkan oleh agama ini. Oke, sahabat sekalian. Nah, di dalam forum kita, karena memang masih terjadi perbedaan pendapat itu dan ada bagian yang menurut saya perlu kita klarifikasi, sekaligus akan kita simpulkan dalam kesempatan kali ini. Kita akan menyimpulkan secara holistik seluruh kajian kita dan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan kesimpulan yang ketika kemudian Anda masih berbeda pendapat, ya silakan saja. Tetapi yang bisa menerima argumentasi saya secara dalil Qur'ani dan kemudian secara logika, akal sehat, secara ilmiah, secara saintifik, maka juga dipersilahkan. Kita mulai kajian kita dari asumsi terkait dengan takdir. Karena disinilah letak permasalahannya. Dan kemudian di dalam forum kita juga ada yang mengusulkan sebaiknya kita sepakati apa yang disebut sebagai takdir itu. Maka kembali kepada metodologi yang kita lakukan. Yang pertama, asumsi secara saintifik terhadap takdir itu sebetulnya apa? Dan yang kedua, asumsi secara Qur'ani berdasar dalil-dalil dari dalam Al-Quran, definisi takdir itu sebenarnya apa? Oke, yang pertama terkait dengan asumsi saintifiknya, asumsi ilmiah atau filosofisnya. Kenapa terjadi perbedaan, kontroversi pendapat dari takdir itu atau pada konsep takdir itu? Karena memang asumsi yang diambil terkait dengan takdir itu bisa berbeda.
Ada 3 asumsi yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mengkaji tentang takdir itu. Asumsi yang pertama adalah di antara orang yang mengkaji tentang takdir itu berasumsi bahwa takdir bersifat linier. Bahwa takdir itu adalah urutan kejadian yang sudah ditetapkan setelah 1 pasti 2, pasti 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Inilah yang kemudian memunculkan filosofi takdir yang disebut sebagai determinisme. Semuanya serba ditentukan. Tidak ada pilihan bagi makhluk, bagi manusia ini, karena Allah sudah menetapkan tanpa ada pilihan bahwa setelah 1 pasti 2. Dan setelah 2 pasti 3 dan seterusnya. Jadi kalau asumsinya sudah linier, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali mengatakan bahwa semuanya ini mutlak ditentukan oleh Allah. Manusia tidak memiliki pilihan apapun kecuali hanya menjalankan takdir itu. Asumsi yang kedua adalah liberal. Kalau tadi linier, maka kebalikannya itu adalah liberal. Semuanya serba bebas. Di mana manusia sudah diciptakan oleh Allah, diberi kebebasan sepenuhnya untuk mencapai, mengejar takdirnya itu. Nah, di sini memunculkan sebuah konsep filosofis tentang takdir yang disebut sebagai indeterminisme. Serba tidak ditentukan, manusia bebas melakukan apa saja. Meskipun pada kenyataannya ternyata manusia terbukti tidak bisa bebas melakukan apa saja. Berkehendak katanya bisa bebas, ternyata bisa saja kita tidak mampu berkehendak. Ketika sakit, ketika terjadi macam-macam kendala di dalam jiwa kita, kita pun tidak bisa berkehendak. Artinya realitas menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya juga tidak bebas. Maka konsep indeterminisme sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana juga determinisme serba terbatas, serba ditentukan, pada kenyataannya kita bisa melakukan pilihan-pilihan. Mau minum ini atau minum itu, mau melakukan ini atau melakukan itu, pada kenyataannya kita bisa melakukan. Jadi secara filosofis, secara ilmiah, kemudian muncullah asumsi yang ketiga, yaitu pertengahan antara determinisme dan indeterminisme. Bahwa manusia itu sebagiannya memang ditentukan oleh penciptanya, tapi sebagiannya lagi itu dibebaskan untuk memilih dalam koridor keterbatasannya. Nah, inilah yang kita bahas dalam beberapa episode ini, bahwa manusia itu takdirnya bersifat algoritmik. Bersifat pilihan dalam keterbatasan. Ini adalah jalan tengah sesungguhnya, karena yang ekstrim kiri, ekstrim kanan sesungguhnya tidak kita temukan di dalam kehidupan. Yang kita temukan dalam kehidupan adalah yang jalan tengah, yang algoritmik itu. If, then. Jika kita melakukan ini, hasilnya ini. Jika melakukan itu, hasilnya itu. Dan itulah yang kita alami, yang terjadi dalam realitas kehidupan kita. Jadi secara asumsi ilmiah, secara asumsi filosofis, sesungguhnya saya cenderung memilih jalan tengah ini. Dikarenakan jalan ekstrim kiri dan ekstrim kanan sebetulnya gagal terbukti di dalam realitas. Jalan tengah inilah yang menemukan banyak buktinya di dalam kehidupan. Maka kalau kemudian terjadi kontroversi, terjadi perbedaan, sekali lagi itu bergantung pada asumsi yang diambil. Kalau Anda mengambil asumsi linier, maka Anda akan terjebak kepada segalanya sudah ditentukan, fatalistik. Kita tidak bisa melakukan apapun. Sebaliknya kalau Anda mengambil asumsi liberal, maka Anda akan terjebak pada indeterministik. Semuanya serba bebas. Kenyataannya dua-duanya tidak terbukti dalam kehidupan. Yang terbukti adalah algoritmik itu. Jalan tengah antara determinisme dan indeterminisme. Oke, ini poin yang pertama terkait dengan asumsi ilmiah atau asumsi filosofisnya. Yang kedua, kita harus melihat dalilnya sekarang.
Karena takdir, ya, konsep takdir ini ada di dalam Islam, meskipun di agama lain juga dibahas tentang itu, tetapi tidak sedetail di dalam Islam. Di dalam Al-Quran konsep takdir ini diajarkan dalam banyak ayat, bahkan masuk di dalam rukun iman. Jadi menunjukkan betapa penting dan strategisnya konsep takdir itu. Maka kita harus membangun konsep takdir berdasarkan dalil-dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim. Jangan dikonsepkan sendiri atau jangan diasumsikan sendiri. Karena konsep takdir berasal dari ajaran Al-Quran. Mari kita lihat ke dalam Al-Quran Al-Karim. Kata takdir di dalam Al-Quran ternyata diulang hanya 5 kali saja. Nah, dari kata takdir yang diulang sebanyak 5 kali itulah kita bisa membangun pemahaman dan kemudian membangun asumsi. Mari kita lihat satu persatu karena memang ini menjadi bagian terakhir dari kajian kita supaya semuanya menjadi clear. Yang pertama ada dalam surat Al-An'am ayat 96. Falikul isbah wa ja'alal laila sakanau wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika takdirul azizil alim. Dia Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah takdir atau ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang Allah yang menciptakan pagi dan malam hari dan menjadikan matahari, bulan sebagai perhitungan, patokan untuk melakukan perhitungan waktu. Kemudian penutupnya Allah mengatakan, "Dzalika takdirul azizil alim." Inilah takdir dari Allah yang maha perkasa, maha berilmu, maha mengetahui. Jadi kita menangkap di sini nuansanya bahwa takdir itu terkait dengan proses penciptaan. Dalam konteks ini penciptaan malam dan siang hari, di mana matahari dan bulan terkait dengan siang dan malam hari itu dan bisa dijadikan sebagai patokan untuk melakukan perhitungan waktu malam dan siang hari itu. Itulah takdir dari Allah yang maha perkasa, lagi maha berilmu atau maha mengetahui. Jadi kita menangkap kesan di situ, takdir adalah desain penciptaan yang diberikan oleh Allah pada saat menciptakan apa yang dikehendakinya. Tanpa campur tangan manusia. Itu ayat yang pertama. Yang kedua ada di dalam surat Al-Furqan. Ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Kemudian dia menetapkan takdirnya atau ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Allah adalah pemilik dari seluruh jagat raya, alam semesta yang disebut sebagai kerajaan langit dan bumi itu. Dan kemudian Allah mengatakan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah yang menciptakan semua itu, faqaddarahu takdiro, dan kemudian mendesain atau mentakdirkan kadarnya, ukuran-ukurannya, spesifikasinya dengan takdir yang sebaik-baiknya. Jadi lagi-lagi kita menangkap takdir itu oleh Al-Quran dipakai untuk menggambarkan tentang sebuah desain penciptaan yang diberikan Allah pada saat Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya, khususnya terkait dengan hal-hal atau makhluk ciptaan yang kita tidak bisa ikut campur tangan di dalamnya. Sepenuhnya adalah Allah, tidak ada sharing atau berbagi kekuasaan Allah dengan siapapun. Ayat yang ketiga ada dalam surat Yasin 38.
Wasamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika takdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah takdir atau ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Lagi-lagi Allah menggambarkan takdir itu terkait dengan penciptaan jagat raya, matahari, bulan, bintang-bintang, planet-planet yang mereka beredar di dalam lintasannya, di dalam orbitnya, yang bisa dikalkulasi, bisa dihitung, bisa diformulasi dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, inilah takdir Allah terkait dengan apa yang diciptakannya itu. Dzalika takdirul azizil alim. Ini adalah takdir dari Allah yang maha perkasa, maha berilmu. Yang keempat, ada di dalam surat Fussilat ayat 12. Faqadahunna sab'as samawati fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amroha wa zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha wa hifdha. Dzalika takdirul azizil alim. Maka dia Allah menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah takdir atau ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat ini lagi-lagi menggunakan kata takdir untuk menggambarkan tentang penciptaan benda-benda langit. Tetapi menariknya di ayat ini Allah mengkaitkan dengan istilah qada. Faqadahunna sab'as samawatin fi yaumaini. Maka Allah mengkodokkan, menetapkan 7 langit fi yaumaini di dalam waktu 2 hari atau 2 masa. Jadi ada kata takdir, ada kata qada. Takdir itu kaitannya dengan qadar. Akar katanya adalah qadar. Nah, sahabat sekalian, menariknya di sini digambarkan faqadahunna, Allah mengkodokkan, menetapkan dalam proses lapisan 7 langit, sab'as samawat fi yaumaini dalam waktu 2 hari. Ini yang sudah kita bahas, bahwa ketetapan Allah yang disebut dengan qada itu terkait dengan proses. Tetapi di bagian akhir dari ayat ini kemudian Allah mengatakan, dzalika takdirul azizil alim. Inilah takdir dari Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha berilmu. Jadi sekali lagi kita mendapatkan penegasan bahwa takdir itu adalah spesifikasi desain yang kemudian diwujudkan oleh Allah melalui proses yang namanya qada. Memakan waktu di dalam ruang, di dalam waktu, dalam 2 hari. Dibentuklah apa yang disebut sebagai sab'as samawat itu, lapisan 7 langit itu. Dan yang kelima, yang terakhir, kata takdir digunakan oleh Allah dalam surat Al-Insan ayat 16. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal yang terbuat dari perak yang mereka tentukan ukurannya atau desainnya dengan sebaik-baiknya sesuai kehendaknya. Jadi sahabat sekalian, kalau kita melihat dalil dari dalam Al-Quran terkait dengan diksi takdir, maka kita bisa membuat definisinya. Karena tidak ada lagi kata takdir di dalam Al-Quran selain pada 5 ayat ini, dan kita menemukan polanya di situ. Bahwa takdir itu adalah spesifikasi desain dari ciptaan Allah yang akan diciptakannya. Dan kemudian akan berproses mewujud melalui ketetapan berikutnya yang disebut sebagai qada itu. Karena itu saya senantiasa menyampaikan, dan ini menjadi kesepakatan para ulama, bicara terkait dengan ketetapan Allah itu tidak bisa hanya berkata qadar saja. Ada di dalam forum kita yang mengusulkan, Pak Agus nggak usah bicara soal qada dulu, qadarnya ini dulu diselesaikan. Kalau kita lihat dari dalam Al-Quran,
Maka kalau kita hanya bicara qadar, itu hanya bicara tentang spesifikasi desainnya. Ini baru akan mewujud ketika kita bicara tentang qada. Qadar dan qada itulah yang kemudian berproses menjadi takdir mewujud dalam realitas kehidupan kita. Karena itu kalau Anda melihat yang namanya rukun iman, iman kepada takdir itu adalah iman kepada qadar dan qada, bukan hanya kepada qadar saja. Maka dengan sangat jelas Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 117, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka menjadilah ia. Jadi proses mewujudnya takdir itu adalah melalui yang disebut sebagai qada. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan ketika Allah menghendaki apapun, wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka menjadilah dia. Jadi antara qadar dan qada itu tidak bisa dipisahkan karena keduanya akan mewujud menjadi takdir di dalam kehidupan nyata kita melalui proses ruang dan waktu. Kemudian di dalam forum kita ada yang menyatakan bahwa Pak Agus ini hanya mengambil ayat-ayat yang mendukung asumsinya saja, tetapi menyembunyikan ayat-ayat yang menggambarkan tentang determinisme. Bahwa semuanya itu sesungguhnya adalah bergantung mutlak kepada Allah semata. Lantas dia mengutip sejumlah ayat yang pada hari ini mari kita buka supaya tidak ada kesan bahwa ini seakan-akan menyembunyikan ayat-ayat yang terkait dengan konsep determinisme. Bahwa semuanya itu sesungguhnya adalah mutlak di tangan Allah. Yang pertama adalah surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ayat ini sering dipersepsi sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah dan seluruh perbuatannya itu pun adalah diciptakan oleh Allah. Kehendak Allah mutlak, manusia itu sesungguhnya tidak memiliki apa-apa dan hanya menjalankan apa yang menjadi takdirnya. Tetapi kalau kita lihat ayat ini, konteksnya sesungguhnya bukan itu. Itu adalah tafsir yang lepas dari konteks. Supaya kita tahu konteksnya, maka silahkan baca ayat sebelumnya di ayat 95. Qala ata'buduna ma tanhitun. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat sendiri itu? Jadi konteks ayat ini adalah pada masa Ibrahim. Nabi Ibrahim mengingatkan pada umatnya, pada masyarakatnya, kenapa kalian menyembah patung yang kalian bikin sendiri, kalian pahat-pahat sendiri itu. Barulah kemudian muncul konteksnya di ayat 96 di mana Allah mengatakan bahwa atau padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan Tuhan-Tuhan, patung-patung yang kalian bikin itu. Jadi kata ta'malun itu bukan berarti perbuatan manusia ini, melainkan itu adalah bikinan. Ya, ketika Allah mengatakan Allah menciptakan manusia wa ma ta'malun dan apa yang kalian bikin itu. Patung-patung itu artinya tidak pantas dijadikan Tuhan. Jadi konteksnya yang menurut saya misleading ketika kemudian digambarkan ayat ini sebagai kemutlakan seluruh perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Bukan, ayat ini konteksnya adalah mengatakan patung-patung itu tidak pantas disembah karena itu kalian pahat dan sesungguhnya itu adalah makhluk ciptaan Allah belaka. Yang kedua terkait dengan ayat-ayat yang deterministik itu ada di dalam surat Al-Anfal. Ayat 17. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana
innallaha sami'un alim. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Yang demikian itu untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini seringkali juga dimutlakkan bahwa bukan kita yang berbuat tetapi Allah yang berbuat. Bukan kita yang membunuh tapi Allah yang membunuh. Bukan kita yang melempar tombak atau apapun kepada musuh itu tetapi Allah yang melakukannya. Ayat ini sesungguhnya konteksnya adalah perang Badar, di mana Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melawan kaum musyrik Mekah yang jumlahnya lebih besar. Dan kemudian Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin itu. Sehingga ayat ini kemudian mendapat konteksnya bahwa yang mengalahkan mereka itu sesungguhnya adalah Allah melalui pasukan yang tidak terlihat yang dikirim oleh Allah, yaitu pasukan malaikat. Maka artinya bukan kaum muslimin, mukminin ini yang sesungguhnya memenangkan pertarungan itu atau peperangan itu, melainkan Allah yang menolong melalui pasukannya. Jadi tidak bisa dimutlakkan konteksnya lantas setiap perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Meskipun kita ini bagian dari eksistensinya, tetapi jangan dimutlakkan karena misalnya nih dalam perang Uhud, di mana umat Islam mengalami kekalahan. Itu bukan berarti Allah lah yang mengalami kekalahan terkait dengan perang melawan kaum musyrikin itu. Ya, jadi konteksnya harus dipahami dulu bahwa ayat ini tidak menggambarkan tentang konsep deterministik, semuanya adalah Allah. Yang ketiga adalah surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sahabat sekalian, ayat ini seringkali dijadikan dalil, rujukan untuk mengatakan bahwa takdir itu sesungguhnya sudah tercatat sebelum kita ini diciptakan. Itu sangat mudah buat Allah. Nah, justru ini yang saya sampaikan di kajian-kajian yang sebelumnya tetapi belum bisa ditangkap dengan baik oleh sebagian kawan-kawan kita, yaitu dengan analogi kalkulator itu. Dengan kalkulator itu saya bisa menunjukkan terkait dengan ayat ini bahwa itu bukan deterministik. Ini adalah pilihan secara algoritmik. Jadi semua hasil dari operasi bilangan ketika kita mencet kalkulator itu sesungguhnya sudah ada di dalam kalkulator itu. Sebelum proses kita jalankan, hasilnya itu sudah ada di dalam kalkulator itu. Bahkan sebelum kalkulator itu diciptakan, hitung-hitungan 2 ditambah 2 sama dengan 4, itu sudah ada sebelum ada kalkulator itu. Jadi ini bukan bersifat deterministik. Hitungan itu sudah ada, dimasukkan ke dalam kalkulator, ya diciptakan kalkulatornya, kemudian dimasukkanlah sistem algoritmanya, dan yang menarik tidak perlu menyiapkan ada jutaan hasil di situ seperti ada di dalam forum kita mengatakan, untuk apa takdir yang dibuat jutaan tetapi hanya dipilih sebagian? Bukan begitu cara berpikirnya, saya tunjukkan. Jadi kalau kalkulator itu misalnya hitung-hitungan antara 1 sampai dengan 10, berarti ada 10 angka. Ditambah variabel yang ke-11 adalah tambah, kemudian variabel yang ke-12 adalah kurang, dan kemudian yang ke-13 adalah sama dengan. Jadi cukup memasukkan 13 variabel saja, tetapi kemudian diberikan algoritmanya. Maka seluruh kemungkinan dari hasil pencet-pencet kalkulator, operasi bilangan, itu ya ada di dalam 13 variabel ini saja. 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 4.
Nggak perlu membuat hasil, itu langsung merujuk kepada variabel 4 yang memang sudah dimasukkan di situ. 5 ditambah 5 sama dengan 10, ya sudah ada di situ. 10 dikurangi 6 sama dengan 4, semuanya ada di situ. Yang perlu dimasukkan cuma 13 variabel. Tapi peluangnya, kemungkinan hasilnya itu bisa menjadi sangat banyak, ribuan banyaknya untuk 13 angka itu. Jadi sahabat sekalian, kembali kepada surat Al-Hadid ayat 22 ini, itu tergambarkan dengan analogi kalkulator itu. Bahwa sebelum Allah menjadikan atau mewujudkan takdir melalui qadha menjadi hasil dari takdir yang berikutnya, maka sebetulnya semua itu sudah ada di dalam kalkulator itu. Yang kemudian di dalam ayat yang berbeda, kalkulator itu diidentikan, ya, disamakan dengan Lauh Mahfudz, di mana seluruh data itu ada di sana. Sama dengan kalkulator, seluruh data ada di dalam kalkulator, tinggal pilih sana, pilih sini, sesuai dengan algoritma if then. Jika begini pilihannya itu, jika begitu pilihannya yang lain lagi. Oke sahabat sekalian, jadi kembali kita menunjukkan bahwa ini bukan deterministik, ini adalah algoritmik. Dan ayat yang keempat yang disodorkan oleh kawan kita di dalam forum terkait contoh determinisme itu adalah surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak bisa menghendaki kecuali bila Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ayat ini juga sering dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa kalian kan tidak bisa menghendaki kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya seluruh kehendak kita itu adalah kehendak Allah dan kemudian ikutannya. Nah, ini sebetulnya sudah kita bahas bahwa kehendak manusia adalah derivasi dari kehendak Tuhan, dari kehendak Allah. Iya, memang, tetapi ada perbedaan di situ. Kehendak manusia terbatas, kehendak Allah tidak terbatas. Sama dengan melihat, manusia melihat dengan segala keterbatasannya, mendengar dengan segala keterbatasannya, berkehendak dengan segala keterbatasannya. Allah mendengar, melihat, berkehendak, dan segala macamnya itu tidak dengan keterbatasan apapun. Di sini bedanya. Dan poin pentingnya sudah saya sampaikan juga, bahwa kehendak itu terpisah dari sistem takdir. Kehendak itu langsung dari Allah turun kepada manusia sebagai sebuah variabel yang berbeda dengan sistem takdir. Sistem takdir ada di Lauh Mahfudz yang bekerja sesuai dengan sistem sunatullah. Ada hukum-hukumnya, sebab akibat, aksi reaksi, keseimbangan. Interaksi antara kehendak dengan sistem takdir itulah yang mewujudkan hasil takdir berikutnya. Jadi benar semata bahwa kalian tidak bisa menghendaki kecuali dikehendaki oleh Allah. Ketika kita berkehendak, itu adalah bagian dari kehendak Allah, tetapi ketika ini diwujudkan di dalam konsep takdir atau di dalam sistem takdir, itu akan memiliki hasil dampak yang berbeda-beda. Kita berkehendak untuk baik, kita berkehendak untuk buruk, itu sesungguhnya sudah diilhamkan oleh Allah. Sudah kita bahas di episode yang lalu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi ketika diwujudkan itu, ada tambahannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan menang orang yang mensucikan jiwanya, prosesnya menjadi baik, hasilnya baik. Tetapi akan celaka, akan merugi orang yang mengotori jiwanya, prosesnya menjadi buruk dan hasilnya buruk. Ini bersifat algoritmik. Jadi Allah memberikan kehendak kepada kita baik atau buruk, silahkan. Kemudian berusaha untuk mencapai takdirnya. Nah, di sana kemudian Allah menceritakan di dalam surat Al-Isra ayat 18 sampai 20, di mana Allah itu akan
mengabulkan proses itu sesuai dengan kondisi yang menyertainya, dan Allah membantu dengan sifat Maha Pemurahnya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan yang tercela dan terusir. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang mengejar duniawi maupun golongan itu yang mengejar akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Jadi sahabat sekalian, itulah kaitannya antara kehendak Allah dengan kehendak manusia dengan terwujudnya proses takdir itu. Allah menghendaki diberikan kepada manusia kehendaknya itu, manusianya berusaha memilih yang baik, memilih yang buruk, semuanya diijabah oleh Allah berdasarkan pada sifat Maha Pemurahnya. Tetapi yang mengejar duniawi dapat neraka, dan yang mengejar ukhrawi dapat surga. Jadi algoritmik, sesuai dengan proses dan kondisi yang menyertainya, dan dia akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan kondisi itu. Jadi sangat jelas kawan-kawan sesungguhnya terkait dengan hubungan antara kehendak Allah, kehendak manusia dengan proses qada dan kemudian menghasilkan takdir berikutnya itu. Bahwa Allah memang Tuhan yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha segala-galanya. Tidak ada yang bisa membatasinya. Tetapi Allah menciptakan takdir dengan mengikuti aturan main, di mana Allah juga tidak menzolimi hamba-hambanya. Siapa saja bisa mengikuti aturan main itu, maka dia akan mendapatkan konsekuensi logis dari proses yang sedang terjadi. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Berbuat baik kembali kepadanya, berbuat jahat kembali kepadanya. Tetapi Allah bisa berkehendak untuk mengintervensi itu dengan sifat maha adilnya, dengan sifat maha pemurahnya. Bisa saja kemudian memberikan pertolongan, memberikan ampunan kepada orang yang bertobat kepadanya, dan seterusnya. Allah setiap saat dalam kesibukan, karena memang begitulah Tuhan itu. Bukan berarti seperti digambarkan di agama lain, setelah menciptakan kemudian Allah menganggur, semuanya diserahkan kepada proses sunatullah hukum alam. Bukan. Islam menggambarkan sunatullahnya berjalan dengan semua pola yang ada di dalamnya, tetapi Allah sebagai Tuhan itu kemudian mengabulkan proses akhir dari proses yang terjadi mengikuti sunatullah itu. Karena itu sebagai penutup, kita mengambil salah satu ayat yang menggambarkan bahwa setiap saat Allah itu dalam kesibukan untuk menentukan takdir. Mengubah takdir dari kemarin menjadi takdir hari ini. Takdir hari ini menjadi takdir besok. Takdir si A berbeda dengan si B dengan si C. Ada jutaan triliunan takdir yang ditetapkan oleh Allah setiap saat. Dari qadar diqodoi menjadi takdir berikutnya. Terus bergeser, berubah, berdinamika mengikuti perjalanan ruang dan waktu. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yaumin huwa fi sya'n.
semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap saat dia berada di dalam kesibukan. Dan sesuai kehendak dan kekuasaannya pula kemudian Allah bisa menetapkan atau menghapuskan. Ya itulah Allah. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab atau Lauh Mahfuz. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan kesimpulannya secara holistik, secara komprehensif. Bahwa kemudian ada yang masih berbeda pendapat, silakan saja ya, karena setiap kita memiliki argumentasi yang berbeda, itu biasa saja. Poin pentingnya sekali lagi, rujukkan dalilnya kepada Al-Quran dan kajilah secara ilmiah menggunakan akal sehat. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.